Selamat pagi anak-anak hebat, ketemu lagi dengan Ibu Putri di pembelajaran kedua bab 2 hari ini. Anak-anak semuanya siapkan bukunya, siapkan hatinya, fokus dengan pembelajaran sepanjang hari ini. Kita akan masuk di dalam bab 2. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Kami akan mulaikan pembelajaran kami di sepanjang hari ini. Berkati kami dengan kasih-Mu, kepintaran, kesehatan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Nah, anak-anak yang hebat, anak-anak yang dikasih Tuhan, ikuti pembelajaran sepanjang hari ini. Tetap jaga kesehatan, semangat, Tuhan pasti tolong. Halo anak-anak kelas 5, kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Melanjutkan materi bab 1, sekarang bab 2. Kalau materi bab 1 tentang dosa, sekarang manusia jatuh ke dalam dosa. Yang pertama, dosa masuk ke dalam dunia. Yang pertama kita akan melihat manusia adalah ciptaan yang paling mulia bila dibandingkan dengan ciptaan lainnya. 2. Allah menempatkan manusia di Taman Eden dan mengadakan perjanjian dengan mereka supaya menaati perintahnya. Tetapi kita melihat bagian ketiga, Allah mengingatkan bahwa jika mereka makan buah pengetahuan yang baik dan buruk, mereka akan mati. Dan yang keempat, inilah awal manusia jatuh dalam dosa. Ketidaktaatan Hawa diikuti oleh Adam adalah awal kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ketika Tuhan memerintahkan di Taman Eden, mereka tidak boleh mengambil bahkan menyentuh memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Tetapi ketidaktaatan Hawa diikuti oleh Adam adalah awal kejatuhan manusia ke dalam dosa. Bagian B, manusia hidup dalam dosa. 1. Sejak jatuh ke dalam dosa, manusia terus-menerus mempunyai keinginan untuk berbuat dosa. 2. Manusia berdosa memiliki kecenderungan memberontak kepada Allah. Ketiga, ketika berbuat dosa, manusia tidak hanya berurusan dengan perbuatan dosa itu saja, tetapi manusia terikat kepada iblis, kuasa roh jahat yang menjadi seteru Allah. Bagian C, kita akan melihat 10 perintah Allah. 1. Jangan ada padamu Allah lain. 2. Jangan membuat bagimu patung. 3. Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormati ayah dan ibumu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta. Dan yang ke-10 terakhir, jangan mengingini milik sesamamu. Ini adalah diberikan 10 perintah kepada kita untuk kita mengikuti aturannya Tuhan. Bagian D, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Kenapa? 1. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ia tidak dapat menolong dirinya sendiri sebab sudah berada di bawah kutuk dosa. Jadi siapa yang bisa menyelamatkan kita? Satu-satunya adalah Yesus Kristus. Yang kedua, manusia berdosa tidak dapat melepaskan dirinya dari dosa asalkan kecuali kita tetap meminta ampun dan datang sepenuhnya kepada Tuhan. Ia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri apalagi menolong orang lain. Oleh karena itu, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan tetap datang kepada Tuhan, minta pengampunan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menyelamatkan diri kita dengan kasih-Nya yang sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, bagian terakhir, bagian E, upah dosa ialah maut. Yang pertama, manusia yang memberontak kepada Allah tidak layak berada di hadapannya. 2. Dosa membawa manusia jauh dari hadapan Allah. Tidak hanya itu, manusia juga kehilangan berkat Allah. Upah dosa ialah maut, sebab dosa membuat manusia terpisah dari Allah. Dalam Roma 6 ayat yang ke-23. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, dosa kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus ketika Yesus menyerahkan hidupnya mati di kayu salib. Oleh karena itu, tetap andalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, minta pengampunan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyelamatkan hidup saya, hidup kita semua, hidup anak-anak. Kiranya materi hari ini boleh menjadi berkat, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Seperti biasa, anak-anak mencatat materi tersebut di buku catatan, lalu kirimkan ke ibu. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat,
tetap mengandalkan Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.